Oh ya, jadi Iya. kalau ada tools yang sangat amat berkuasa itu Harus dimiliki oleh orang muslim. Kalau tidak dimiliki oleh orang muslim, maka semua muslim berdosa. oh ya gue baru tahu nih. Konsepnya gimana? Apa ulangin. Ibaratnya ada satu produk nih, ada Iya. satu produk Ah. yang saking canggihnya Iya. bisa ngubah nasib seluruh manusia di bumi Betul. ini Iya. Oke. untuk baik atau untuk buruk. Betul. Ada risiko buruknya nih. Iya. Nah, kalau beberapa teori modern, bagusnya ini mendingan gak ada. Betul. Teori Karena modern kalau tuh teori apa? Ya pokoknya manusia modern Oh, sekarang manusia lah. modern. Karena just the risk alone Iya. itu mendingan gak ada deh yang punya Betul. tools ini dihancurin gitu. Betul. Itu teorinya. Tapi jawabannya boleh, tapi harus Dimiliki oleh orang muslim. orang muslim. Gimana misalnya Aku baru itu tahu udah ada tapi dimilikinya sama non muslim, misalnya negara-negara misalnya dimiliki Iya. sama Amerika atau Amerika di Amerika mah udah musuh bersama. Muslimnya Misalnya dimiliki sama India. Itu harus kita rebut apa gimana? Enggak, semua muslim harus belajar nguasain itu. Kalau enggak semuanya berdosa. Alat apa sih itu? Iya bisa Enggak, jadi ya ini nuklir, bisa jadi konteksnya. AI. Konteksnya Oh ini segala macam. mengandai-ngandai. Iya, kan sekarang sudah ada nuklir namanya. Ya, nuklir. Besok bisa jadi ada yang lebih parah daripada nuklir, AI. Nggak, bedanya gini. Nuklir tuh kelihatannya cuma B doang, yaitu keburukan. Iya. Iya. Kalau nggak ada pencet ya jadi kebaikan. Betul. Ada perang. Tapi AI ini yang dilemanya gua, dia benar-benar bisa jadi kebaikan manusia. Betul. Tapi benar-benar bisa jadi keburukan. Per sekarang, apakah dia membawa banyak kemudahan apa mudorotnya? Menurut gua kebanyakan kemudahannya. Iya, Sebagai kemudahan. tools, karena kita mengontrol gitu. Iya, masih kita yang mengontrol. Problemnya itu manusianya. Siapa manusia yang layak Oke. untuk punya akses terhadap tools sekuat ini? Rasul pernah berkata dalam satu hadis, sebaik-baik harta di tangan orang beriman. Di tangan orang beriman. Nah, artinya kekuatan itu paling bagus di tangan orang beriman karena dia tahu cara untuk menggunakan kekuatan itu. Nah, kalau misalnya sekarang situasinya tidak beriman misalnya. Berarti orang beriman harus nguasain itu. Tidak direbut ya, tapi harus nguasain itu. Gimana pun caranya mereka harus nguasain itu. Maka di dalam Islam itu ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh satu orang untuk jadi wakil seluruh orang Islam. Itu fardu kifayah. Nah, menguasai kekuatan-kekuatan seperti itu fardu kifayah. Sesederhana gini ya. Kalau Arti di Indonesia literalnya apa ya, fardu kifayah? Fardu kifayah itu kewajiban yang dibagi rata pada seluruh umat Seluruh muslim. umat, oh, Jadi oke. kalau contoh ya kayak sholat itu fardu ain. Setiap orang harus. Bukan berarti ketika ada satu orang sudah sholat, yang lain jadi gugur kewajibannya. Oh, oke. Kalau fardu kifayah cukup satu yang melakukan, yang lain gugur kewajibannya. Oh. Iya. Tapi selama kayak Jadi merepresentasikan umat gitu loh. Iya benar. Iya benar. Tapi betul. di konteksnya Remon ini dalam alat ini selama belum ada muslim yang Membuat menguasai, AI. kita semua harus mencoba dulu kan Iya. sampai ada satu yang bisa, Betul. baru kewajiban kita gugur. Betul. Kalau enggak kita berdosa. Kayak sekarang nih, sebenarnya contoh ya, di Indonesia enggak ada satu ahli fisika, berarti semua dosa. Di Indonesia enggak ada satu pun ahli tanaman, semuanya dosa. Oh.